Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim. Saya dari kelas A12 NIM 2281130574. Tujuan saya membuat video ini yaitu terkait mata kuliah micro teaching, yang mana video ini merupakan ujian tengah semester, yang mana video ini merupakan bentuk pengumpulan tugas mata kuliah tersebut. Adapun di sini saya akan membahas terkait pembuatan RPP untuk ujian tengah semester kali ini. Baik, namun sebelum ke materi, kita harus tahu apa itu RPP. RPP atau pelaksanaan pembelajaran ialah sebuah dokumentasi yang digunakan oleh para guru sebagai pegangan utama dalam mengajar di kelas. Kemudian RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Kemudian kita juga harus tahu di dalam RPP itu kan ada komponen utama RPP, kemudian identitas mata pelajaran yang mana termasuk nama mata pelajaran, kemudian kelas dan semester. Adapun tujuannya juga harus jelas, yang mana tujuan pembelajaran yaitu lebih jelas atau lebih spesifik, mencakup audien atau peserta didik, perilaku belajar, kemudian kondisi belajar dan tingkat keberhasilan. Kemudian dalam RPP juga memuat yang mana materi pokok seperti topik atau tema pokok yang akan didiskusikan atau dibahas. Kemudian metode pembelajaran, yang mana teknik dan strategi yang digunakan untuk mengajar. Saat mengajar seperti diskusi. Jadi mana nih yang paling pas atau yang paling cocok untuk digunakan. Kemudian apa saja medianya, baik alat-alatnya atau sumber belajar. Baik, untuk itu kita langsung ke pembahasan RPP saya. Adapun RPP di sini saya membahas terkait mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang mana atau materi pokoknya yaitu terkait perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perubahan. Kemudian adapun submaterinya yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kemudian adapun alat dan media pembelajaran yang digunakan yaitu seperti laptop, kemudian proyektor yang paling sering digunakan. Kemudian bagaimana media pembelajarannya itu bentuk gambar dan PowerPoint. Kemudian sumber belajarnya itu dari Mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya. Adapun yang harus kita indikator pencapaian kompetensi dalam RPP ini yaitu siswa dapat menjelaskan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian siswa dapat mempresentasikan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan pembelajarannya, yang mana satu, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma tentang Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Kemudian yang kedua, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dan dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Kemudian yang keempat, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan untuk peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai
bukti nyata peradaban umat Islam di masa lampau. Kemudian yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah yang terkait Islam, kemudian meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkan dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendahuluan, yaitu awalan. Bagaimana sih isi dalam RPP ini, yaitu yang mana guru mengawali proses pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian biar kebermanfaatan dan keberkahan ilmu yang dipelajari, serta mendoakan juga kepada guru dan guru-guru lainnya hingga Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu awalan sebelum belajar itu kita mengkondisikan dulu peserta didik atau suasana belajar bagaimana nih nyamannya. Jadi kita penting awalan sebelum memulai pembelajarannya itu mengawali proses yang pertama baca doa, kemudian yang kedua mengkondisikan suasana belajar agar tercipta suasana belajar yang nyaman. Kemudian yang ketiga menyiapkan fisik penting dan psikis yang mana peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu kegiatan inti. Ada 5 yang mana kegiatan inti ini dari hasil materi di atas apa saja. Yang pertama kegiatan literasi, yaitu peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi, peristiwa, atau judul yang tadi di atas. Kemudian yang kedua critical thinking, yang mana guru memberikan kesempatan untuk siswa-siswi untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan dengan judul RPP di atas. Kemudian collaboration, mana peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, kemudian mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi dengan teman-teman lainnya. Yang keempat yaitu peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasik, mengemukakan pendapat atau presentasi yang dilakukan kemudian dianggap kembali oleh kelompok atau individu lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu guru dan peserta didik membuat kesimpulan. Nah, penting dari pemaparan awal, kemudian penjelasan, kemudian tanya jawab penting, yang mana kreativitas ini guru dan peserta didik harus menyimpulkan tentang hal-hal yang telah dipelajari, yang telah disampaikan terkait penjelasan atau submateri penjelasan RPP di atas. Kemudian yang terakhir yaitu penutup, yang mana guru dan peserta didik membuat rangkuman seperti di atas atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting, yaitu ditulis atau disimpulkan dengan sejelas dan efektif. Kemudian yang kedua yaitu guru mengakhiri proses. Tentu hal ini harus diakhiri, yang mana ketika sudah disampaikan semua materi atau pembelajaran maka guru harus mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajak yang mana bersyukur atas keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian melakukan doa bersama-sama. Dan selanjutnya yaitu terkait penilaian, yang mana
penilaian ini, materi yang dapat dilakukan sesuai penilaian dalam penilaian ini, RPP ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, kemudian tes pengetahuan dan tes presentasi unjuk kerja hasil karya project dengan penilaian. Maka dari itu kesimpulannya yaitu RPP adalah dokumentasi penting bagi guru yang mana berfungsi sebagai panduan dalam proses pengajaran. RPP mencakup tujuan pembelajaran, kemudian materi, kemudian metode penilaian, kemudian serta penilaian yang dirancang untuk mencapai kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum. Kemudian penyusunan RPP juga bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses belajar mengajar, yang mana memastikan bahwa kegiatan pembelajaran berlangsung sistematis dan efektif. Dengan RPP, dengan menyusun RPP, guru jadi tahu bagaimana tiap pertemuan dan pertemuannya seperti apa. Maka penting untuk membuat RPP dalam penyusunan ini. Kemudian guru juga dapat menganalisis keberhasilan siswa dan menyesuaikan metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Maka dari itu penting sekali ketika proses kegiatan belajar kita menyusun RPP, yang mana dengan kita menyusun RPP kita jadi tahu atau kita bisa untuk pertemuan selanjutnya, kemudian ke pertemuan selanjutnya kita jadi terstruktur. Baik, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan maupun penjelasannya yang memang saya juga masih belajar, sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.